sorry for the technical error. Mohon maaf, mungkin tadi ada kesalahan teknis. Mari kita lanjutkan kembali dengan memperkenalkan kawan kita Kak Adit kepada pemirsa. Please introduce yourself, Kak Adit. Hello class, my full name is Muhammad Aditya Daha. Just call me Adit. I'm 14 years old. I'm a student. I go to school at SMP Negeri 5 Kota Kupang in the A grade. I live in Kelapa Lima. Nice to see you all. Nice to see you too, Adit. Have a seat back. Thank you. Nah, buat adik-adik di rumah, penonton di rumah maupun di studio, khususnya Kak Adit ya. Jadi sebelum kita mulai tema kita hari ini, Uncle ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita bicara dulu tentang alasan kenapa seseorang belajar bahasa Inggris. Ada dua misi ya guys ya, ingat ada dua misi mengapa orang belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah misi akademik. Maksudnya gimana Uncle? Misi akademik adalah orang belajar bahasa Inggris untuk persiapan akademik. Uncle, beta mau belajar bahasa Inggris karena bulan depan ada UN. Karena minggu depan ada ujian semester, ujian CAWU. Uncle, beta mau belajar bahasa Inggris karena bulan depan ada beta mau dapat nilai TOEFL. Beta dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi sekali lagi ada alasan akademik, ada alasan nilai rapor, ada alasan nilai UN, ada alasan nilai TOEFL. Yang kedua adalah orang belajar bahasa Inggris untuk misi practical speaking, supaya saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan orang, khususnya para turis asing atau orang luar negeri. Jadi ada misi akademik dan misi speaking. Pintar dalam ujian juga bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. The questions are, pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang nilai rapornya 89 bisa berbicara bahasa Inggris? Dijamin? Atau sebaliknya, apakah orang yang pintar berbicara bahasa Inggris dijamin nilai rapornya bagus? Idealnya ya, tetapi belum tentu. Di lapangan sering kita menemukan fakta bahwa meskipun dia pintar secara nilai rapor, ketika diminta berbicara di depan dalam bahasa Inggris, dia masih takut-takut atau tidak percaya diri. Ada juga beberapa anak yang memang nilai rapornya tidak terlalu bagus, tapi berani untuk berbicara dengan turis asing. Jadi idealnya adalah nilai rapor bagus, speaking juga bagus, tapi fakta di lapangan kadangkala dua-duanya ini belum, salah satunya belum terpenuhi. Nah, berangkat dari dua misi ini, maka pada hari ini Uncle Tono bersama Kak Adit akan berbagi share untuk dua misi tersebut. Yang pertama, membantu mudah-mudahan adik-adik dong untuk persiapan ujian bahasa Inggris, UN dan sebagainya, dan supaya adik-adik dong punya kemampuan berbicara. Kita langsung saja menuju ke topik pertama, yaitu kita berbicara grammar, tata bahasa Inggris, yang mudah-mudahan dapat memenuhi misi agar adik-adik bisa menjawab soal ujian tes bahasa Inggris. Nah, untuk grammar hari ini, untuk grammar hari ini, tata bahasa, topik yang akan kita bahas hari ini adalah yang sering keluar di any kinds of English test, berbagai jenis tes bahasa Inggris, ujian CAWU, ujian semester, ujian nasional, bahkan TOEFL sering keluar grammar ini, yaitu kita berbicara tentang preposition. Maaf, apa Aditya? Preposition. Iya, preposition atau preposisi, atau disebut juga dengan kata letak. Preposisi kata letak berarti kata yang menunjukkan letak suatu benda. Ini sering keluar ya guys ya, khususnya adik-adik yang di SMP, SMA. Soal tentang preposisi ini sering keluar. Nah, kata letak dalam bahasa Inggris itu banyak. Di antaranya yang sering keluar adalah sebagai berikut. Ada in, di dalam. Coba Aditya ikuti. In di dalam. In di dalam. In di dalam. On di atas. Coba bilang. On di atas. Di atas di sini maksudnya di atas permukaan benda lain. Permukaan benda lain. Kemudian ada at
di sekitar. Coba bilang Adit, at di sekitar. At di sekitar. Ya, ada juga yang under di bawah. Coba Adit. Under di bawah. Under di bawah. Ada juga kata letak beside di samping. Coba. Beside di samping. Ya, beside di samping. Beside atau juga disebut dengan next to. Kemudian ada juga yang between di antara. Coba Adit. Between di antara. Between di antara. Kemudian among juga di antara. Coba among di antara. Among di antara. Iya. Jadi adik-adik di rumah dan juga Kak Adit serta penonton dimanapun Anda berada menyaksikan acara ini, inilah beberapa contoh preposisi kata letak dalam bahasa Inggris. Ada in di dalam, berarti benda itu berada di dalam benda lain. Ada on di atas, artinya benda itu berada di atas permukaan benda lain. Jadi dia bersentuhan. At di sekitar suatu benda berada di sekitar benda lain. Kemudian under di bawah, benda itu berada di bawah benda lain. Beside atau next to di samping, berarti benda itu berada di samping benda lain. Between dan among, hati-hati ya guys ya adik-adik. Hati-hati kata letak between dan among, karena kalau kakak dong beli kamus di toko buku, kakak akan menemukan between dan among ini punya makna sama, yaitu di antara. Between artinya di antara, among juga di antara. Bedanya di mana Uncle supaya kami bisa jawab soal tes bahasa Inggris nanti? Bedanya adalah kalau between, benda itu berada di antara dua benda yang lain. Berarti di tengah-tengah dua benda. Sedangkan among, benda itu berada di antara banyak benda lain. Contoh misalnya posisi duduk. Ini A duduk begini, B duduk begini, C duduk begini dalam kelas. Jadi kita bisa mengatakan bahwa B dalam bahasa Indonesia, B duduk di antara A dan C. Karena A dan C ini dua orang, maka kita pakai between. B is sitting. Coba bilang. B is sitting. is sitting. Between A and C. A and C. Maaf. Jadi B duduk di antara A dan C. Jadi B duduk di antara A dan C. Karena dua orang. Sedangkan kalau seandainya saya berdiri dan di depan saya ini banyak murid, berarti saya ada di antara banyak orang, banyak murid. Makanya dipakai among. Mari ikuti saya ya pemirsa, adik-adik di rumah dan Aditya di studio. Ikuti saya. In di dalam. In di dalam. On di atas permukaan benda lain. On di atas permukaan benda lain. At di sekitar. At di sekitar. Under di bawah. Under di bawah. Beside di samping. Beside di samping. Next to di samping. Next to di samping. Between di antara dua benda. Between di antara dua benda. Among di antara banyak benda. Among di antara dua benda. Banyak benda. Banyak benda. Oke. Nah sekarang adik-adik di rumah kita praktekkan ya. Perhatikan Uncle baik-baik. Sekarang Uncle praktekkan menggunakan preposisi in, on, at, under, beside, next to, between, among. Perhatikan. Nah, ini handphone saya ya guys ya. Ini handphone saya. Sekarang perhatikan, handphone ini akan saya masukkan ke dalam kantong celana, pocket. Namanya pocket, kantong celana, pocket. Jadi posisi handphone saya ini berada di mana Aditya? Di dalam. Jadi saya akan menggunakan kata letak in dengan kalimat my handphone saya is in. Berada di dalam my pocket. Pocket saku saya. Jadi sekali lagi saya akan praktekkan my handphone is in my pocket. Kenapa in Aditya?
Karena berada di dalam kantong celana saya. Sekarang saya keluarkan HP saya taruh di atas meja seperti ini ya guys ya. Berarti permukaan meja bersentuhan dengan HP saya. HP ini berada di atas permukaan benda lain, maka saya pakai on. Kita pakai apa Aditya? On. In tadi di dalam, on di atas. Jadi kita bisa mengatakan dalam bahasa Inggris, my handphone atau the handphone is on the table. Coba Aditya ulangi. The handphone is on the table. Jadi handphonenya ada di atas meja. Kemudian at itu handphone kita taruh di mana saja di sekitar ruangan ini. Berarti kita menggunakan the handphone at the room. Is at the room. Ada di sekitar ruangan. Nah, sekarang perhatikan guys. Handphone ini saya Uncle letakkan di bawah meja seperti ini. Berarti dia bukan lagi berada di atas permukaan, tapi dia di bawah meja. Nah, di bawah meja kita menggunakan apa Aditya? Under. Jadi kita akan mengatakan the handphone is under the table. Coba ulangi lagi ke Aditya. The handphone is under the table. Kalau misalnya handphone ini saya taruh di atas meja Aditya, bunyinya bagaimana? The handphone is di atas meja Adit. On the table. On the table, karena di atas meja. Kalau saya masukkan ke dalam saku begini Adit, the handphone is in the pocket. The pocket. Iya, the handphone is in the pocket. Iya. Nah, perhatikan, ada dua spidol sekarang ya. Ada spidol biru, ada spidol hitam. Saya letakkan begini mengapit handphone. Jadi kita berarti sekarang handphonenya berada di antara dua benda. Pertama adalah spidol hitam, benda kedua adalah spidol biru. Jadi kita menggunakan apa Aditya? Between di antara dua benda. Ini the black board marker dan ini the blue board marker. Jadi kita bisa mengatakan the handphone, coba. The handphone is between the blackboard marker and the blue one. Itu artinya handphonenya berada di antara spidol hitam dan spidol biru. Sekarang Aditya kita praktekkan. Kalau saya masukkan ke dalam paket saku, Aditya bunyinya bagaimana? The handphone is in the pocket. Betul sekali. Kalau misalnya saya taruh di atas meja begini bunyinya Adit? The handphone is on the table. Betul sekali. Kalau misalnya handphonenya saya taruh di bawah meja begini Adit? The handphone is under the table. Betul sekali. Kalau handphonenya ini saya taruh di antara dua benda ini Adit? The handphone is between the blackboard marker and the blue one. Good job. Jadi seperti itu. Uncle, ya masih ada satu yang Uncle belum sebut. Apa itu? Beside. Beside itu di samping. Gampang saja. Saya taruh handphone saya begini, saya cabut satu. Handphonenya terletak di samping spidol hitam. Jadi kita menggunakan the handphone is beside the blackboard marker. Jadi begitu. Sekali lagi adik-adik di rumah ya. Dan Aditya kita praktek ulang untuk lebih jelasnya supaya kalian tidak salah jawab. Aditya, handphonenya saya masukkan ke saku. The handphone is in the pocket. Iya. Aditya, handphonenya saya taruh di atas meja. The handphone is on the table. Iya. Aditya, handphonenya saya taruh di bawah meja. The handphone is under the table. Betul sekali. Aditya, handphonenya saya taruh di antara spidol biru dan spidol hitam. The handphone is between
A board marker. The blackboard The marker. blackboard marker. And the blue one. And the blue one. Oke Aditya, handphonenya saya taruh di samping board marker biru. The handphone is beside the blue board marker. The blue board marker. Betul sekali. Jadi seperti itu ya guys ya, supaya kalian tidak salah jawab. Uncle, nanti soalnya seperti apa kalau keluar di tes ujian? Biasanya dalam bentuk gambar. Contoh misalnya, ini gambarnya keranjang. Keranjang itu basket. Keranjang itu basket. Lalu di dalam basket ada bola. Soalnya akan keluar seperti ini guys. The ball is bla 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 the basket. The ball is bla 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 the basket. Maaf, bola itu berada titik-titik basket keranjang. Maaf. A in, B on, C at, D between. Karena dia berada di dalam suatu benda atau benda lain, maka tadi kita menggunakan apa Aditya? In. Kita jawab A in. Kalau lu jawab A in berarti lu benar dan lulus ujian. Jadi the ball is in the basket. Bagaimana kalau bola ini saya keluarkan? Saya keluarkan dari keranjang Aditya. Saya taruhnya di samping keranjang. Bukan di dalam lagi, saya taruh di samping. Aditya jawabnya adalah? The ball is beside. Beside. Kita cari kata beside. Beside. Nah keranjangnya kita balik posisi begini. Ini bagian bawahnya, kita balik, ini lantai. Nah kita taruh di atas bola itu, di atas keranjang. Kita jawab apa Aditya? On. On. Jadi kita jawab on. The ball is on the basket. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Saya yakin, Uncle yakin, kalau kalian benar-benar menyimak, maka kalian akan bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Gampang ya guys ya, yang kita hafal. Ya. Nah, sekarang kalau adik-adik bertanya kepada Uncle, Uncle, bagaimana tips supaya saya bisa menjawab soal kalau keluar tema preposisi kata letak yang Uncle jelaskan tadi? Jawabannya cuma satu, yaitu apa? Kalian harus bisa menghafal kata-kata letak yang Uncle jelaskan tadi. Kalian harus hafal apa, Aditya? In, coba ikuti saya. In di dalam, coba. In di dalam. On di atas permukaan benda lain. On di atas permukaan benda lain. At di sekitar. At di sekitar. Under di bawah. Under di bawah. Beside di samping. Beside di samping. Atau next to di samping. Atau next to di samping. Under di bawah, between di antara dua benda. Between di antara dua benda. Among di antara banyak benda. Among di antara banyak benda. Kalau sudah hafal berarti kalian sudah mampu menjawab. Pertanyaannya begini. Ada dua jenis hafalan. Ada dua jenis cara menghafal. Yang saya yakin adik-adik di rumah dan penonton di rumah sudah praktekkan selama ini, termasuk waktu zaman sekolah dulu. Yang pertama adalah cara hafal yang salah. Yang kedua adalah cara hafal yang benar. Cara hafal yang salah 90% masih dilakukan oleh adik-adik. Adik-adik di rumah tidak bisa bohong ya. Yang sedang menonton, saya yakin kalian masih menggunakan cara ini yang salah. Apa itu cara yang salah? Yang salah adalah besok hari Senin ujian bahasa Inggris, malamnya kalian sudah mulai sibuk menghafal. Jadi menghafalnya itu adalah H-1. Malam, besok ujian malam menghafal. Itu cara yang tidak benar. Karena kalian terkesan terburu waktu. Segala sesuatu yang terburu waktu hasilnya tidak bagus. Ya, hafal tidak bagus dengan cara seperti itu. Cara yang benar bagaimana untuk materi ini? Adalah setiap hari ketika pulang sekolah menerima pelajaran bahasa Inggris khususnya yang ini, kalian praktekkan di rumah. Contoh, tadi pagi saya belajar preposisi dari Uncle Tono di TVRI Kupang.
selesai acara ini saya langsung masuk kamar atau ke ruang tamu, saya ambil handphone saya praktek persis seperti yang Uncle Tono praktek di TV tadi, di acara ini. Saya ambil handphone saya taruh di dalam saku, saya bilang in di dalam. Saya ambil handphone, saya taruh di meja tamu, saya bilang on di atas permukaan meja. Saya angkat HP saya taruh di bawah meja, saya bilang under. Saya taruh di samping meja, saya bilang beside. Saya taruh di antara dua benda, saya bilang between. Itu dilakukan sambil praktek, itulah cara menghafal yang benar. Makanya saya berani mengatakan 90% anak-anak kita masih menggunakan cara menghafal yang salah, yaitu besok tes bahasa Inggris malam baru hafal. Salah. Yang benar pelajaran selesai, nonton selesai acara ini bersama Uncle Tono dengan Aditya. Untuk materi ini langsung praktek di rumah masing-masing. Itu cara yang benar. Nah, baik. Adik-adik, berikutnya ada lagi ilmu yang Uncle kasih masih mengenai preposisi ini. Jadi preposisi tadi khususnya yang in di dalam, on di atas, dan at di sekitar, ya. Oh ya, ada yang bertanya mungkin ya, apa perbedaan antara at ini, at yang di sekitar, ya, dengan in khususnya? Saya kasih tahu seperti ini. Saya sekarang berada di airport Bandar Udara El Tari. Aditya menelpon saya, Uncle, where are you? Now, Uncle sekarang berada di mana? Saya bisa menggunakan in dan saya bisa menggunakan at, tapi saya tidak boleh menggunakan on, karena on di atas permukaan benda lain. Kecuali saya duduk di atapnya bandar udara, di atapnya dah duduk, baru saya pakai on. Tapi kalau saya berada di bandara, saya bisa menggunakan in dan at. Kapan saya menggunakan in untuk menjawab pertanyaan Aditya, Uncle ada di mana? Kalau saya menggunakan in artinya di dalam, berarti saya pastikan saya sudah berada di dalam ruangan Bandar Udara El Tari, misalnya di bagian check-in counter, bagian tiketnya, atau saya sudah duduk di waiting room, di ruang tunggu, di gate 1, gate 2. Berarti saya sudah berada di dalam ruang tunggu. Makanya kalau Aditya telepon, Uncle, where are you now? Saya sudah berada di dalam ruangan bandara udara. Saya bilang, I'm in the airport. Tetapi pemirsa, kalau saya tiba-tiba baru datang dan parkir di area, mengerti? Di area Bandar Udara El Tari, airport misalnya, airport, berarti belum masuk ke dalam atau juga belum di luar, di sekitar. Saya menggunakan at. Jadi sekali lagi, in Anda akan sebut kalau Anda yakin bahwa sudah berada, misalnya sekarang, saya berada di ruangan studio, berarti I'm in the studio, karena memang di ruangan. Kalau saya masih di luar kantor, berarti saya menggunakan at. Paham ya? Oke. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, ada dua ilmu yang saya kasihkan lagi kepada you guys, tetap berhubungan dengan in, on, at. Perhatikan, in, on, at, adik-adik di rumah, ini sering keluar di soal Aditya ya. Selain digunakan untuk tata letak, juga menerangkan apa Aditya? Menerangkan waktu. Jadi waktu orang Inggris menggunakan in, on, at. Kapan waktu digunakan untuk in, on, dan at? Perhatikan penjelasannya berikut ini. Mari kita menulis waktu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama kita mainkan detik, second. Kedua kita mainkan menit, minute. Ketiga kita mainkan jam, hour. Kemudian hari, day, minggu, week, bulan, month, tahun, year. Detik sampai tahun. Kita akan menggunakan in, perhatikan, in digunakan untuk detik, menit, minggu, bulan, dan tahun. Kecuali jam dan hari. Misalnya pada bulan Desember, berarti in December. Pada tahun 1945, in 1945. Kita menggunakan in. Jadi in itu untuk apa Aditya? Detik, menit, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi kalau menggunakan hari,
Hari Senin sampai hari Minggu kita menggunakan on. Hari menggunakan apa Aditya? On. On. Misalnya adik-adik sudah hafal Senin sampai Minggu ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Semua menggunakan on. Pada hari Senin, on Monday. Pada hari Jumat, on Friday. Pada hari Minggu, on Sunday. Jadi on hanya digunakan pada hari atau tanggal. Sedangkan in, tahun, bulan, minggu, menit, dan detik. Yang tersisa sekarang adalah at. At digunakan untuk hour atau jam. Jam 7 at 7 o'clock. Jam 7.30 at 7:30. Jam 8 at 8 o'clock. Jam 11 at 11 o'clock. Jadi sekali lagi, dari detik sampai dengan tahun ini, hanya satu yang digunakan untuk hari, yaitu on. Dan hanya satu yang digunakan untuk jam, yaitu at. Di luar daripada itu, kita menggunakan In. in. Perhatikan soal yang menjebak berikut ini. Aditya, misalnya, lahir di tahun 2006, misalnya. Berarti Aditya akan mengatakan, I was born, saya lahir in 2008. In 2008. Aditya lahirnya bulan Desember. Maka Aditya bilang, I was born in Desember. Tetapi ketika masuk tanggal, Aditya lahirnya 31 Desember atau 30 Desember misalnya. 30 Desember, maka jangan pakai in. Kenapa? Tanggal hari menggunakan on. Jadi on ini mengalahkan bulan, mengalahkan tahun. I was born on December 30th. Ya, 30 2006. Jadi sekali lagi adik-adik, untuk selain menerangkan kata letak, in, on, dan at khususnya mereka bertiga ini juga menjelaskan apa? Waktu. Di mana on khusus untuk hari, Senin sampai Minggu, kemudian at untuk jam, dan in adalah untuk semuanya. Nah, sebelum kita tutup, mari teman-teman semuanya ikuti saya berikut ini. Coba bilang, in December. In December. On Monday. On Monday. At 7 o'clock. At 7 o'clock. Seperti itu ya. Jadi at untuk jam, in untuk bulan dan minggu dan tahun, sedangkan on untuk hari dan tanggal. Well guys, demikianlah sesi pertama English Day kita hari ini untuk topik grammar ya. Untuk topik grammar tentang preposisi yang Uncle yakin sering keluar di any kinds of English test, berbagai jenis tes bahasa Inggris, CAWU, semester, ujian sekolah, ujian nasional, bahkan TOEFL. Semoga penjelasan Uncle hari ini dapat bermanfaat buat adik-adik, bukan saja untuk bisa menjawab dengan benar, tapi juga untuk mendukung adik-adik ketika berbicara bahasa Inggris dengan baik dan sesuai dengan grammar atau Grammarly. Well, that's all for today. Thank you very much for watching ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Tapi jangan dulu beranjak dari tempat adik-adik semua ya, penonton di studio yang tercinta. Karena setelah sesi ini, kita akan melanjutkan kembali, saya Uncle Tono bersama Kak Aditya, untuk sesi kedua, yaitu misi kedua, bagaimana membuat Anda percaya diri untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Well, once again, thank you very much for joining. I'm Uncle Tono. See you soon. Bye-bye.